Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Datuk Mata Putih, guru dari Hang Kumbara alias Raja Rencong dari Utara, datang dan bermaksud menghentikan perbuatan muridnya. Berhasilkah dia? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Orang-orang yang bertanggung jawab atas semua itu jumlahnya hanya 1/10 saja dari jumlah manusia yang telah kau bunuh. Apa pertanggungjawaban atau alasanmu atas yang 9/10 lainnya yang kau bunuh tanpa pangkal sebab atau kesalahan atau dosa apapun juga? Sudah murid katakan bahwa murid bertekad untuk melenyapkan orang-orang pandai di dunia ini, karena justru mereka lah yang menjadi pangkal sebab segala kejahatan. Sungguh picik jalan pikiranmu. Beberapa belas orang yang bersalah dan punya dosa, tapi ratusan manusia yang kau jadikan korban. Aku tak dapat menerima alasanmu. Lekas serahkan rencong emas dan kau ikut aku kembali ke pertapaan. Hang Kumbara atau Raja Rencong dari Utara terkejut. Untuk beberapa ketika lamanya, guru dan murid saling pandang memandang. Sekelumit senyum kemudian tersungging di bibir Hang Kumbara. "Apakah ini suatu perintah, guru?" tanyanya. "Lebih dari perintah," jawab Datuk Mata Putih dengan tegas. Senyum itu pun lenyaplah dari bibir Raja Rencong. "Mohon dimaafkan kali ini. Murid tak dapat mengabulkan permintaan, tak dapat mematuhi perintah guru." "Kau sudah tahu hukuman bagi seseorang murid yang membangkang?" tanya Datuk Mata Putih. Sepasang matanya yang putih memandang tajam-tajam menyorot ke mata muridnya. Jika bukan Raja Rencong, pastilah seseorang akan merasa bergidik dipandang begitu rupa oleh Datuk Mata Putih. "Guru, harap kau mengerti kedudukan murid saat ini. Dalam waktu singkat, murid hendak meresmikan berdirinya Partai Topan Utara, di mana murid akan menjadi ketuanya." "Aku tidak peduli apa urusanmu, apapun kedudukanmu. Sekali aku bilang, serahkan rencong emas dan ikut ke pertapaan, maka kau harus patuh." Air muka Raja Rencong dari Utara berubah total. Perubahan ini segera dimengerti oleh Datuk Mata Putih dan tanya orang tua ini, "Kau hendak melawan terhadap gurumu sendiri?" "Sungguh aneh kehidupan ini," kata Raja Rencong tanpa memandang pada gurunya. "Tiap-tiap manusia terlalu mengurus kepentingan dirinya sendiri tanpa mau memperhatikan kepentingan orang barang sedikit pun. Karena kau memaksa sedang murid tak dapat mematuhi, maka cukup pembicaraan sampai di sini, guru." Raja Rencong dari Utara menjura dan hendak berlalu dari hadapan Datuk Mata Putih. "Aku menyesal mempunyai murid sesat macammu ini, Hang Kumbara," ujar Datuk Mata Putih. "Dan murid juga menyesal menghadapi kehidupan macam begini," kata Raja Rencong pula. Lalu sambungnya, "Biarlah penyesalan itu sama-sama kita bawa mati. Biarlah penyesalan itu sama-sama kita bawa mati bila sudah tiba saatnya." "Mungkin memang begitu caranya memupus penyesalan," menjauhi Datuk Mata Putih.
Tapi bagiku, penyesalan itu hanya bisa ditebus dengan menjatuhkan hukuman tegas terhadapmu. Raja Rencong dari utara menghentikan langkahnya dan memutar tubuh. Pandangan matanya tak berkesip. Hukuman tegas macam apakah, Guru? Mulai detik ini, putus hubungan kita sebagai guru dan murid. Kalau begitu, silakan kau angkat kaki dari tempatku, bentak Raja Rencong dari utara. Paras Datu Mata Putih kelam kemerahan. Dadanya bergejolak dan darahnya seperti mendidih karena marah. Aku akan angkat kaki Hang Kumbara, saut Datu Mata Putih. Tapi setelah lebih dulu memecahkan batok kepalamu. Raja Rencong dari utara ramkapkan kedua tangan di muka dada lalu tertawa gelak-gelak. Arena Topan Utara bergetar dan diam-diam Datuk Mata Putih terkejut. Suara tertawa yang hebat itu berarti hebatnya pula tenaga dalam Hang Kumbara. Rupanya Hang Kumbara sudah maju tenaga dalamnya dari sejak dia meninggalkan pertapaan tempo hari. Kalau seorang guru hendak murid sendiri ditutup dengan topeng alasan sebagai kewajiban, tapi kalau seorang murid membuat kesalahan dikatakan murid sesat. Biarlah kau menamakan aku murid sesat, karena dalam kesesatan itu kau sendiri sudah kesasar untuk mengantar nyawa ke sini, Datuk Mata Putih. Datuk Mata Putih serasa mau pecah kepala dan dadanya dilanda amarah. Sekali tubuhnya berkelebat, maka dia pun lenyap dan dua jari tangannya tahu-tahu sudah mendarat di dada Raja Rencong dari utara. Melontarkan satu totokan yang luar biasa cepat dan lihai. Tapi kejut Datuk Mata Putih bukan olah ketika melihat Hang Kumbara masih berdiri di tempatnya, cuma terhuyung-huyung sebentar dan sambil tertawa mengejek. Sama sekali tidak menjadi kaku tegang akibat totokan yang dilancarkan tadi. Kalau tidak manusia ini memiliki tenaga dalam yang tinggi, mana mungkin dia sanggup menutup jalan darahnya melawan tenaga totokan yang besar itu. Hanya dalam beberapa bulan saja turun dari pertapaan Hang Kumbara, telah demikian jauh maju ilmu kepandaiannya. Tak mungkin hal ini terjadi kalau dia tidak berguru pada seorang sakti lainnya. Maka sewaktu menyerang kedua kalinya, tak ayah lagi Datuk Mata Putih mengeluarkan jurus terhebat yang dimilikinya, yaitu yang bernama 2 ekor naga keluar dari goa. Jurus ini sengaja dikeluarkannya karena dia bermaksud untuk meringkus Hang Kumbara detik itu juga. Kedua tangan terpentang lebar-lebar, kemudian berkelebat dalam bentuk silang, satu memukul ke arah perut dan satu lagi menjabak ke arah rambut. Kaki kanan ditendangkan ke muka untuk menghantam tulang kering lawan. Seseorang yang kena dipreteli oleh jurus yang hebat ini, pasti tubuhnya bagian bawah akan terlontar ke belakang, sedang rambut terjambak dan otot-otot perut menderita sakit yang luar biasa. Dalam keadaan begitu, akan mudah untuk meringkus lawan. Namun, untuk kedua kalinya, Datuk Mata Putih dibikin kaget. Kaget bukan saja karena Hang Kumbara sanggup mengelakkan serangannya itu, tapi begitu mengelak begitu, Hang Kumbara menyerangnya dengan jurus yang sama pula. Malah jurus 2 ekor naga keluar dari goa yang dilancarkan oleh Hang Kumbara jauh lebih dahsyat dan mendatangkan angin laksana topan prahara. Ini adalah satu hal yang tak pernah diduga oleh Datuk Mata Putih. Dengan segera, sang Datuk keluarkan sehelai selendang putih yang merupakan senjata yang diandalkannya. Sekali kebutkan selendang itu, maka musnahlah serangan Raja Rencong dari utara. Cetar! Raja Rencong dari utara sudah tahu dan maklum akan kehebatan senjata di tangan bekas gurunya itu. Meski senjata itu tidak sehebat Rencong Emas, namun tak bisa dibuat main-main. Sekali kepala kena terpukul, pasti akan rengkah. Karenanya, Raja Rencong dari utara pun segera mencabut Rencong Emas dari pinggangnya. Sinar kuning menerangi arena Topan Utara. Datuk Mata Putih, kata Raja Rencong dengan seringa bermain di mulutnya. Seandainya ini kau yang membuat, hari ini kau sendiri akan menjadi korbannya. Betapa kau akan
penuh dengan penyesalan karena telah membuat rencong emas ini. Ucapan itu membuat Datuk Mata Putih tambah mendidih amarahnya. Dengan cepat dan menyerang kembali, selendang putih berkelebat ke arah dada Raja Rencong, kemudian bergerak laksana mematuk ke tenggorokan, dan sewaktu Raja Rencong mengelak, ujung selendang dengan cepat meliuk melibat Raja Rencong di tangan Raja Rencong dari utara. Raja Rencong dari utara ganda tertawa. Bagaimanapun hebatnya selendang putih itu tak akan dapat menandingi Raja Rencong menghadapi rencong emas yang sakti. Karenanya, begitu selendang hendak melebar senjatanya, Raja Rencong babatkan senjata itu dengan cepat, siap untuk merobeknya. Datuk Mata Putih juga sudah maklum apa yang terlintas di pikiran Hang Kumbara. Pada saat rencong emas membabat, saat itu pula dia menggerakkan lengan kanannya. Ujung selendang laksana seekor ular menyelusup ke bawah lalu naik lagi ke atas dan menghantam Raja Rencong dari utara dengan amat kerasnya. Raja Rencong terbanting ke belakang sampai 5 langkah. Apakah Raja Rencong dari utara akan kalah dengan serangan Datuk Mata Putih kali ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.